Sebagai seorang muslim tentunya kita tidak asing dengan kisah Nabi Musa alaihi salam yang dengan izin Allah bisa membelah Laut Merah. Peristiwa dahsyat ini terjadi pada saat Nabi Musa dan pengikutnya dikejar Fir'aun dan tentaranya. Pada saat itu jalan yang dilalui Nabi Musa dan pengikutnya dihadang Laut Merah. Lalu Allah memberi mujizat kepada Nabi Musa, yaitu membelah Laut Merah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah atas kehendak Allah. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun juga disebutkan di dalam Al-Quran Surat Toha yang artinya, "Dan sesungguhnya kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari. Maka buatlah jalan untuk mereka yang kering di laut itu. Kamu tidak perlu khawatir akan tersusul dan tidak perlu takut." Meskipun demikian tidak sedikit manusia yang meragukan kejadian ini. Namun telah ditemukan data-data ilmiah bahwa Nabi Musa pernah membelah Laut Merah. Berikut akan kami bahas lengkap pada video ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video islami lainnya. Dan mari bersama bagikan video ini agar mendapatkan pahala dan kebaikan bersama. Bangkai roda kereta. Bukti ilmiah pertama yang menunjukkan Nabi Musa pernah membelah Laut Merah adalah ditemukannya bangkai roda kereta. Seorang arkeolog ternama pernah mengungkapkan bahwa dirinya menemukan banyak bangkai roda kereta kuno di dasar Laut Merah. Menurut keterangannya, bangkai roda kereta tersebut adalah milik Fir'aun dan tentaranya. Seperti yang dikisahkan tenggelam di Laut Merah tersebut, saat mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Arkeolog tersebut juga menemukan 4 pasang roda kereta dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas, di mana bangkai roda kereta tersebut sangat mirip sebagai roda kereta milik para raja-raja. Tulang belulang manusia. Selain di dasar Laut Merah telah ditemukan bangkai roda kereta tempur, para arkeolog juga menemukan bangkai manusia. Selain ditemukan tulang-tulang kerangka manusia di dasar Laut Merah juga ditemukan banyak tulang belulang kuda. Tulang-tulang tersebut ditemukan di tempat yang sama. Dari ditemukannya tulang belulang tersebut di dasar Laut Merah, hal ini semakin kuat sebagai bukti ilmiah jika tulang-tulang itu adalah bekas bala tentara Fir'aun dan pasukannya. Dan setelah tulang belulang tersebut diteliti, memang benar adanya bahwa diperkirakan tulang belulang tersebut berusia 3.500 tahun yang lalu. Dan menurut konfirmasi pada sejarah jika peristiwa pengejaran tersebut juga terjadi pada kisaran tahun berikut. Hal ini semakin menguatkan jika ditemukannya kerangka dan tulang-tulang tersebut adalah bekas dari Fir'aun dan pasukannya. Penemuan para ilmuwan. Kisah mujizat Nabi Musa tidak hanya disebutkan di dalam Al-Quran dan kisah Nabi saja, tetapi juga didukung dengan ditemukannya beberapa bukti dari para ilmuwan. Namun dari para ilmuwan tidak beranggapan jika hal tersebut sebuah mujizat melainkan sebuah fenomena alam. Para ilmuwan dari Amerika berpendapat air laut yang terbelah itu disebabkan dari oleh arus angin. Sebuah simulasi dari komputer dilakukan oleh para ahli berikut, dengan hasil adanya tiupan angin yang sangat kuat dari arah timur selama 12 jam. Dari fenomena tersebut air laut terkikis dan memberikan kesan seperti terbelah dua. Dan dari fenomena berikutlah yang dipercaya para ilmuwan penyebab terbelahnya Laut Merah. Namun dari para ahli ilmuwan menyebutkan bahwa fenomena tersebut tidak terjadi di Laut Merah, tetapi terjadi di Sungai Nil di mana lokasinya yang berdekatan dengan Laut Merah. Di mana Sungai Nil adalah sebuah sungai kuno yang menyatu dengan laguna. Sesuai hukum fisika. Selain penjelasan dari beberapa penemuan ilmuwan sebelumnya, fenomena terbelahnya laut ini juga sesuai dengan hukum fisika. Seorang ilmuwan fisika dari California menjelaskan bahwa deskripsi terjadinya fenomena terbelahnya lautan memang ada hubungannya dengan hukum fisika. Fenomena lautan terbelah dapat difahami dalam ilmu dinamika Florida, yaitu air yang digerakkan oleh angin melalui poros sesuai hukum fisika di mana bisa menciptakan celah dinding pembelah di antara kedua sisi. Hal tersebut sesuai dengan kisah Nabi Musa di mana ketika tongkatnya dipukulkan ke laut maka laut terbelah dan menghasilkan dinding air yang di tengahnya bisa dijadikan jalan bagi kaum Nabi Musa. Sungguh maha suci Allah dan kuasanya. Struktur tanah yang berbeda. Ditemukan juga oleh para ilmuwan yang menyebutkan ketika angin yang bertiup dari arah timur dengan kecepatan 63 km per jam selama 12 jam, baik di darat maupun di aliran air. Proses inilah yang kemudian menghasilkan jalan tanah berlumpur sepanjang kurang lebih 2 mil dan lebar 3 mil dalam waktu 4 jam. Pada saat kecepatan angin melemah maka posisi air akan kembali pada keadaan semula. Seperti pada fenomena pasang surut air laut.
Para ahli ilmuwan juga menyampaikan, barang siapa yang terjebak dalam kondisi fenomena tersebut maka sudah dapat dipastikan akan tenggelam. Dari peristiwa terbelahnya Laut Merah yang menjadi mukjizat Nabi Musa ataupun yang didasarkan dari fakta-fakta ilmiah yang sudah ditemukan para ilmuwan, semua itu merupakan tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada orang beriman. Sebagai seorang muslim hendaknya kita selalu meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak amal kebaikan karena pada hakikatnya kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin.